Monggo Mbak Istiqomah bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Rektor Universitas Kiai Haji Mutar Syafaat, Dr. Kiai Haji Ahmad Munib Syafaat LCMPI. Yang kami hormati Bapak Muhammad Afifuddin SSI MPD, dosen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibrahimi sekaligus pemateri visiting lecture pada pagi hari ini. Yang kami hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Dr. Siti Imah SPDI MSI, Ketua Prodi Tadris Matematika Universitas Kiai Haji Mutar Syafaat, Bapak Muhammad Abdul Qahar MPD, Bapak Ibu dosen Tadris Matematika Universitas Kiai Haji Mutar Syafaat, dan yang saya hormati seluruh jajaran Sivitas Akademika Universitas Kiai Haji Mutar Syafaat. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara visiting lecture dan pertemuan dosen akademika Tadris Matematika Universitas Kiai Haji Mutar Syafaat dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Ala hadiniyatina sholihah al-Fatihah. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Adi Sutiono. Kepada Saudara Ahmad Adi Sutiono, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية
وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Ahmad Adi Setiono disampaikan terima kasih. Acara ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia acara Visiting Lecture dan Pertemuan Dosen Akademika. Kepada Saudara Ahmad Adi Setiono disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadratal muhtaramin, segenap para alim, para ulama ingkang kula hormati, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Kiai Haji Ahmad Hisyam Syafaat, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hashim Syafaat, Ketua Umum Pondok Pesantren Darussalam, Rektor UIMSYA Universitas Kiai Haji Mukhtar Syafaat, Dr. Kiai Haji Ahmad Munif Syafaat LC.MII, Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Ibu Siti Aimah SPDI MSI, seluruh wali dosen tadris matematika mulai dari angkatan 2022 hingga 2024, dan seluruh mahasiswa tadris matematika yang saya hormati. Pertama-tama puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir dalam acara Visiting Lecturer oleh tadris matematika. Salawat ma'asalam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal habibul ladzi turja syafa'atuhu, yakni nabi yang kita harap-harapkan syafaatnya kelak yaumul kiamah. Saya tidak perlu panjang lebar untuk mengungkapkan suatu kalimat, hanya sepatah dua kata-kata yang saya omongkan pada acara pagi hari ini. Perlu diketahui acara pertemuan dosen akademik dan visiting lecturer, yakni insya Allah akan kita agendakan setiap setelah UAS semester genap maupun semester ganjil. Tidak hanya semata untuk mengadakan acara, tujuan dari kami adalah mempererat seluruh persaudaraan antara mahasiswa tadris matematika mulai dari angkatan 2022 hingga 2023. Pertama, saya ucapkan mohon maaf kepada seluruh hadirin yang hadir di sini maupun yang online, mungkin persiapan dari kami atau fasilitas dari kami kurang memadai. Dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh panitia, ibu dosen, bapak dosen, seluruh mahasiswa yang hadir di sini mulai dari angkatan 2022 hingga 2024, yang semoga insya Allah semuanya dalam sehat walafiat. Mungkin itu dari saya yang bisa saya ucapkan, yang bisa saya ungkapkan. Dari panitia mohon pamit undur diri, ulang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Ahmad Adi Setiono disampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Prodi Tadris Matematika Universitas Kiai Haji Mukhtar Syafaat,
Kepada Bapak Muhammad Abdul Qohar, MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, Rektor Universitas Ki Haji Syafaat Pulau Agung Banyuwangi, Dr. Ki Haji Ahmad Munib Syafaat, LCMEI, Wakil Rektor, Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Ibu Dr. Siti Aimah, SPDI MSI, semua dosen Tadris Matematika yang kami banggakan, dan HMPS Tadris Matematika, beserta mahasiswa semuanya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan, kenikmatan, sehingga kita bisa hadir dalam acara visiting lecture ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Sholawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan ke Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, para mahasiswa, di sini kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya, terkhusus pada HMPS Tadris Matematika yang telah menyelenggarakan visiting lecturer, pertemuan dosen wali, dan TMTK Awards ya, yang nanti akan diadakan setelah pertemuan Zoom meeting ini. Kami sangat mengapresiasi kesemangatan dari semua panitia, semua anggota HMPS, sehingga bisa terlaksananya acara pada hari ini dengan lancar, alhamdulillah. Dan kami terima kasih juga ada Ibu Dekan, Ibu Siti Aimah, Bu Aim, yang telah mensupport dari Prodi Tadris Matematika sehingga bisa melaksanakan acara ini. Banyak tantangan yang harus dihadapi di masa depan, terkhususnya di pendidikan, yakni tentang perkembangan teknologi yang ada. Jadi, di sini visiting lecturer dengan tema matematika integrasi mampu untuk mengenalkan kepada mahasiswa terutama di Tadris Matematika dalam keterkaitan hubungan antara matematika dan keislaman. Nah, nanti akan disampaikan oleh Ibu Dekan sebagai keynote speaker dan pemateri Bapak Afif, lebih jelasnya seperti itu. Baik, itu saja dari kami sambutannya. Terima kasih dan mohon maaf Bapak Afif, mungkin ini masih banyak kendala di sana sini Pak Afif, mohon maaf, ini memang masih baru HMPS-nya, jadi perlu belajar lagi untuk bisa profesional. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhammad Abdul Qohar, MPD, disampaikan terima kasih. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Kiai Haji Mutar Syafaat, sekaligus selaku sebagai keynote speaker. Kepada Dr. Siti Aimah, SPDI MSI, disilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Hisham Syafaat, pengasuh pesantren Darussalam Blok Agung, Kiai Haji Muhammad Hashim Syafaat, beserta seluruh Bani Syafaat. Mari kita doakan semoga semua pengasuh pesantren Darussalam Blok Agung senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan dan keberkahan. Allahumma amin. Yang kami hormati Rektor UIMSA Blok Agung Banyuwangi, Dr. Kiai Haji Ahmad Munib Syafaat LCMEI, beserta seluruh wakil rektor. Yang kami hormati seluruh wakil dekan, BPM FTK yang hari ini
membersamai HMPS Ibu Nawal yang alhamdulillah insya Allah akan segera S3 tahun ini. Kita doakan semoga beliau semangat dan segera lulus. Amin. Yang kami hormati Ketua Prodi Tadris Matematika yang senantiasa semangat, kreatif dan inovatif mengadakan kegiatan di tengah persiapan AL. Kita doakan semoga Pak Kohar beserta seluruh tim senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi para asesor dan menghantarkan Prodi Tadris Matematika UIMSA Blok Agung Banyuwangi ini mencapai predikat sesuai yang diharapkan bersama. Amin. Yang kami hormati seluruh dosen Tadris Matematika yang hadir secara hybrid, baik online maupun offline. Semoga tetap semangat, terus semangat membersamai Pak Kohar ya. Kalau lihat dari performnya ini Pak Kohar kayaknya sudah sangat capek gitu. Kayaknya minta healing gitu. Berhubung mau AL, AL-nya difokuskan dulu, jadi healingnya ditunda Pak Kohar ya. Tetap semangat Bapak Ibu semuanya. Pak Hasan ini mana kok belum kelihatan hadir ini kayaknya bestinya Pak Kohar ini. Mana? Pak Sofi, kalau saya yang kelihatan offline tadi ada Bu Nawal, ada Bu Ajiza. Pak Komar mana ini seniornya? Wah, ini tanpa support Pak Komar kayaknya nggak akan ada acara ini kan? Ya, baik tepuk tangan dulu dong buat seluruh dosen Prodi Tadris Matematika. Yang kami hormati dan kami sayangi, kami banggakan, kami harapkan untuk terus semangat HMPS dan seluruh mahasiswa Tadris Matematika. Kalian semua itu hebat, luar biasa. Kenapa? Karena tahun akademik ini kali pertama Prodi di seluruh UIMSA tidak punya staf Prodi, tapi tetap semangat mengadakan kegiatan. Wah, keren. Tepuk tangan buat HMPS Tadris Matematika. Kemudian kami juga mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum Bapak dosen yang mulia, Bapak Muhammad Afifuddin SSI MPD yang insya Allah juga akan segera bergelar doktor. Beliau ini sebenarnya tidak asing namanya karena menurut kami seluruh dosen di UNIP itu adalah keluarga kami juga dan senior kami karena Mbah Yai Syafaat, pendiri dan pengasuh pesantren pertama Darussalam Blok Agung ini dulu adalah salah satu dari tenaga pengajar di Pondok Pesantren Salafiyah Sukoharjo, Situbondo. Jadi kami merasa sebagai keluarga. Semoga masih dianggap keluarga. Bapak Afif, semoga tidak menyesal bergabung bersama kami. Kalau di UNIP itu ada Fakultas Sains di sini, Tadris Matematika masih ikut di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini mempunyai 7 prodi, salah satunya adalah Prodi Tadris Matematika yang baru lahir 2 tahun lalu. 2 tahun lalu sudah siap AL dan sering mengadakan kegiatan, itu menurut saya sudah sangat keren sekali. Kalaupun ada kekurangan, mohon dimaklumi dan mohon diberikan bimbingan Mil Pak Afif sebagai senior. Selanjutnya kami mengucapkan tentu yang utama adalah alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, siap melakukan kegiatan yang insya Allah bermanfaat dan semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita mengabdikan keilmuan di pesantren di UIMSA, kampus berbasis pesantren yang kita cintai. Shalawat salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diakui sebagai umatnya, bisa meneladani akhlak beliau yang mulia dan mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu, mahasiswi yang kami hormati, bagaimana masih semangat karena ini mendung cuacanya di luar. Kalau di dalam ya agak-agak hangat sedikit karena ada cahaya.
Nah, tapi masih semangat kan ya? Mana ini suaranya? Jangan kayak kelas online loh ya, tetap semangat. Mana semangatnya? Ini yang online baru Semangat, semangat. Nah, yang online baru semangat. 6. Baik. Kalau membincang tentang integrasi, menurut saya ini sudah saatnya memang prodi Tadris Matematika ini apa itu namanya eh, mengintegrasikan yang namanya keilmuan termasuk matematika. Saya perlu menyampaikan bahwasanya matematika dan prodi matematika di UIMSA ini adalah sama-sama istimewanya. Karena matematika ini adalah satu prodi yang sangat diharapkan sejak lama berdiri di UIMSA. Dan ketika berdiri, alhamdulillah langsung stabil karena banyak peminatnya. Maka ini bagian dari keistimewaan prodi Tadris Matematika. Kemudian matematika sendiri itu adalah bagian dari cabang ilmu yang menurut saya dan diakui banyak ilmuwan juga adalah eh, ilmu yang istimewa. Bayangkan untuk membahas angka satu saja kita tidak akan habis sehari, 2 hari, 1 minggu, bahkan lebih tentang keistimewaannya. Misal, tidak akan ada angka 2, 3, 4, 5 tanpa ada angka satu. Nah, disinilah antara matematik dan metafisika terhubung, bahwasanya eh, tidak akan ada makhluk tanpa ada Tuhan, tidak akan ada angka satu tanpa angka 2 dan seterusnya. Itu bagian dari keistimewaan. Dan itu nanti pasti akan dibahas oleh Bapak Afifuddin. Kemudian kita tentu mengenal yang namanya Pitagoras yang lahir pada 570 hingga 495 sebelum Masehi yang dikenal sebagai Bapak Matematika karena pertama kali mengembangkan angka atau bilangan sebagai dasar filosofi untuk mengurai misteri kejadian alam. Kadang saya menduga Pitagoras ini sebenarnya ada hidayah dan jangan-jangan beliau juga Muslim begitu. Karena berhasil mengintegrasikan keilmuan. Karena bagaimanapun segala ilmu yang ada di dunia ini sumbernya adalah Allah SWT. Substansi semua benda adalah bilangan, bahkan semua fenomena alam terbuka dari keterhubungan secara diametrikal melalui bilangan. Misal, kita akan mengenal bahwa seluruh yang ada di alam faktanya ini ada bilangannya. Ketika kita ada angin, ternyata angin itu bisa diukur. Ketika ada gempa, gempa bisa diukur. Ukurnya dengan apa? Dengan angka, dengan bilangan. Disinilah menurut saya Pitagoras itu istimewa sebagai bapak matematika karena bisa mengintegrasikan bilangan dengan kejadian alam. Kemudian selanjutnya banyak apa itu namanya yang dilakukan oleh Pitagoras sebagai sebuah temuan, salah satunya adalah teorema Pitagoras yang ternyata teori ini sangat berguna untuk menentukan panjang sisi miring dalam segitiga siku-siku menjadi dasar pengembangan geometri non-Euclid. Mohon maaf sebenarnya saya itu secara keilmuan prodinya MPI, tapi saya menyukai matematika karena ternyata guru-guru matematika saya itu adalah guru-guru matematika yang mampu mengintegrasikan keilmuan. Salah satunya adalah Bapak Abdul Kholik yang juga guru besarnya Pak Kohar, nggih, Pak. Nah, kemudian selanjutnya orang-orang yang mengikuti pemikirannya Pitagoras disebut Pitagorian ini menyebutkan bahwa segala sesuatu di dunia ini berhubung dengan matematika. Tadi saya sudah sebutkan salah satunya adalah kejadian-kejadian alam itu. Terus kemudian sekilas aja melanjutkan teorinya Pitagoras, kita mengenal ada filsuf Islam yang dikenal dengan Bapak Al-Jabar yaitu Al-Khwarizmi. Nah, kemudian pemikiran Al-Khwarizmi ini ternyata juga diikuti oleh pemikir Barat yang kita sangat mengenal dengan kecerdasannya yang di atas rata-rata, yaitu Albert Einstein dengan teori relativitasnya. Kemudian selanjutnya, salah satu Pitagorian ada Agustin yang hidup pada tahun 354 hingga 430 sebelum Masehi. Nah, terkait angka 6, ada istimewanya. Agustin ini menurut saya juga, jangan-jangan beliau juga Muslim. Kalau nggak Muslimah, karena namanya ini kayak
muslimah gitu ya. Nah, kemudian kenapa kok saya sebut begitu? Karena beliau ini menyampaikan bahwa 6 itu adalah sebuah angka yang sempurna karena setiap eh, dijumlahkan 1, 2, plus 3 dari unsur-unsur 6 ini ketika dijumlahkan menjadi 6 dan ternyata di Al-Quran itu angka 6 itu disebut sebanyak 6 kali, sitah disebut sebanyak 6 kali dan 6 kali ini menunjukkan bahwa ternyata Allah itu menjadikan alam semesta ini dalam waktu 6 masa. Nah, ini ada integrasinya juga menurut saya dan ini perlu diteliti oleh mahasiswa-mahasiswi tadris matematika untuk mengintegrasikan keilmuan. Jadi bagaimana bilangan-bilangan itu seperti halnya teorinya Pitagoras ada integrasinya dengan kejadian alam dan itu dicarikan dalil-dalilnya di Al-Quran. Siap semua kayak begitu nggih? Kemudian, nah ini terakhir slide saya. Saya tidak akan banyak menyampaikan karena saya bukan ahlinya, hanya mengingatkan saja sebenarnya kalau kita di Indonesia mengenal ada Prof. Amin Abdullah yang menyampaikan teori tentang integrasi interkoneksi atau jaring laba-laba keilmuan yang menjadi salah satu motonya UIN Sunan Kalijaga. Kemudian kalau di UIN Maliki, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kita mengenal Prof. Imam Suprayogo yang menyampaikan tentang metafora pohon ilmu. Nah, bagaimana dengan UIMSA? Saya sangat menunggu para pakar matematika integrasi ini menemukan teori yang melengkapi teorinya Prof. Amin Abdullah, yang melengkapi teorinya Prof. Imam Suprayogo Win Maliki Malang atas bimbingan Pak Kohar, atas bimbingan Bu Nawal, dan tentu atas bimbingan dari Bapak Muhammad Afifuddin SSI MPD. Di kesempatan kali ini khususnya dan di kesempatan berikutnya saya sangat berharap benar-benar teori matematika ini integrasi dengan kejadian alam dan itu semua sudah ada sebenarnya dalilnya di Al-Quran. Saya menunggu itu sebagai kado bagian dari keistimewaan matematika dan prodi tadris matematika UIMSA Blok Agung Banyuwangi. Siap semua ya? Nggak boleh ada yang ngantuk. Diterangkan Pak Afif. Ya? Oke, baik itu saya sangat berharap ada output dari tema dari seminar kali ini, integrasi matematika. Kurang lebihnya kami menghaturkan mohon maaf. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Afifuddin SSI MPD berkenan mengisi seminar nasional. Semoga terus bisa memberikan pendampingan kepada Prodi Tadris Matematika dan khususnya mahasiswa Prodi Tadris Matematika UIMSA Blok Agung. Tetap semangat semua, kurang lebihnya sekali lagi kami mengaturkan mohon maaf. Akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa akhiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kepada Ibu Dr. Siti Aimah, SPDI MSI, disampaikan terima kasih. Selanjutnya acara inti, yakni visiting lecturer dengan tema Matematika Integrasi Inovasi Pendidikan Masa Kini yang akan dimoderatori oleh Saudara Abdul Khalik Nur Syafaat. Kepada Saudari Abdul Khalik Nur Syafaat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya di sini Abdul Khalik Nur Syafaat. Saya sebagai moderator yang akan membawa acara inti pada pagi hari ini sampai selesai. Langsung saja pada acara inti tersebut ini akan diisi oleh Bapak Muh Afifuddin SSI MPD yang bertempat tinggal di Sumeneb, yang memiliki tempat tanggal lahir Sumeneb 24 Juni 1992. Beliau sekarang menetap di Desa Sumberjo, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin sharing-sharing oleh beliau, bisa langsung menghubungi di nomor beliau yaitu 0852
32802343. Jadi beliau memiliki riwayat pendidikan yang pertama yaitu SD. Ya, sini SD-nya beliau yaitu SDN Kalikatak 1. Kemudian dilanjutkan oleh SMP 1 Ibrahimi Soekarojo Situbondo. Nah, untuk SMA-nya beliau di sini melanjutkan SMA di SMA Ibrahimi Soekarojo Situbondo. Kemudian beliau melanjutkan S1 beliau di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan jurusan matematika. Nah, tidak hanya sampai situ, beliau kemudian melanjutkan S2-nya yaitu dengan di universitas yang sama dengan mengambil jurusan pendidikan matematika. Nah, ternyata di sini bukan hanya beliau tidak hanya berpendidikan formal saja, tetapi beliau memiliki riwayat pendidikan non formal yang di mana sini beliau MI di Pondok Pesantren Al Hidayah Arjaya Kangen. Kemudian melanjutkan di MD Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ulum. Kemudian Tahfidzul Quran Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Sokorojo Situbondo. Nah, lanjut beliau di sini ternyata memiliki pendidikan non formal yaitu Ma'had Sunan Ampel Al Ali UIN Malang. Iya, oke. Mungkin untuk demikianlah kurikulum fit dari Bapak Afifuddin. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berbagi slide. Ini menggunakan suara di HP karena laptopnya ternyata terkendala di mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa silaturahim dalam kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat untuk kita semua. Salawat dan salam kita aturkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari di mana tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, beliau Romo Yai Hisam Syafaat, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan sehingga tetap bisa membimbing sahabat-sahabat santri yang menempa ilmu langsung di pondok pesantren ataupun dari luar pondok pesantren. Terus yang kedua yang kami hormati Rektor Universitas Kiai Haji Mukhtar Syafaat. Beliau Dr. Kiai Haji Ahmad Munib LC MEI, Ibu Dekan Ibu Dr. Siti Aimah SPDI MSI, dan tidak lupa Bapak Kaprodi Bapak Muhammad Abdul Qohar MPD. Mudah-mudahan beliau semua senantiasa diberi kesehatan, istiqomah dalam membimbing kita semua.
screen-nya kayaknya gangguan. Terus selanjutnya sahabat-sahabat Hima Prodi Tadris Matematika Universitas Ki Haji Mukhtar Safaat Blok Agung dan seluruh sahabat-sahabat mahasiswa yang berbahagia. Mudah-mudahan senantiasa diberikan semangat untuk tetap melaksanakan kewajiban akademik sampai tiba saatnya dinyatakan lulus sebagai sarjana pendidikan pada prodi Tadris Matematika. Amin, amin, amin. Oke, tadi sempat sudah dibacakan ini aktivitas saya saat ini selain sebagai ngabdi sebagai dosen juga ada aktivitas lain sebagaimana Bapak Ibu dosen pada umumnya. Jadi tidak hanya fokus mengajar karena kami meyakini ini antara tempat kami mengabdi, tempat saya mengabdi dengan Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa di Banyuwangi insya Allah tidak jauh berbeda. Kita hidup di lingkungan pesantren tentu tidak sama dengan kehidupan di luar pesantren. Sehingga pengabdian ngajar ini adalah bagian dari pengabdian, bukan pekerjaan. Karena nanti kalau orientasinya pekerjaan berbeda nanti. Oke, ini sebelum masuk ke diskusi, saya minta teman-teman mahasiswa bisa mengamati gambar. Nanti di akhir slide akan saya konfirmasi. Silahkan berpendapat. Ya. Ini gambar apa menurut pandangan adik-adik mahasiswa? Ini nanti akan menjadi salah satu apa ya acuan lah dalam kita berdiskusi. Jadi gambar ini silahkan diamati, dicatat, ya, apa yang sampean lihat. Jadi gambar ini menurut sampean itu apa? Nanti diutarakan di akhir. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mendiskusikan. Kemarin sebelum eh, final ya, Mas Hasan sempat menghubungi saya. Bapak dosen dari adik-adik mahasiswa, Pak Hasan. Kebetulan beliau juga sahabat kami di UIN Malang, ketika baik di S1 maupun di S2. Lalu Mas Hasan menyampaikan, Mas jangan nyampaikan materi yang sama gitu. Yang mana Mas Hasan menyampaikan materi yang disampaikan oleh dosen kita, Bapak Abdus Syakir di UIN Malang, hampir semua sudah saya sampaikan ke mahasiswa. Jadi saya merasa ini Bapak Kaprodi, Pak Gofur, Pak Kohar. Eh, lalu saya mau menyampaikan apa kalau sudah Mas Hasan selesai menyampaikan gitu. Tapi kok minta saya yang ngisi gitu loh. Akhirnya coba kita otak-atik ya. Mungkin saya akan lebih menyampaikan ke integrasi yang lebih umum, walaupun nanti ada contoh-contoh yang berkaitan dengan agama. Itu yang perlu saya sampaikan. Nah, yang menjadi awal ya, karena kita ini backgroundnya adalah pesantren, sehingga setidaknya bisa memberikan warna yang berbeda. Bagaimana dalam memberikan materi ataupun kajian-kajian, kita berangkat dari dasar-dasar agama, ya, misalkan menggunakan hukum-hukum yang ada di agama atau ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis dan semacamnya. Sehingga nanti di sini juga ada proses integrasi dari agama kita dengan aspek-aspek yang akan kita pelajari, yang akan kita kerjakan. Dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai 91, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ayat ini merupakan salah satu ayat ya,
yang banyak digunakan ketika ada kajian-kajian ketika kami dulu kuliah di UIN Malang. Seperti yang disampaikan Ibu Dekan tadi bahwa salah satu tokoh yang mengemukakan integrasi ya, integrasi keilmuan adalah Prof. Imam Suprayogo, termasuk penggagas ya, yang mendirikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, sehingga ini salah satu ayat yang didengung-dengungkan ketika kuliah di UIN Malang. Dalam ayat ini ya, dijelaskan mengenai orang-orang yang berakal. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti siang dan malam ya, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal atau ulul albab. Jadi UIN itu mendeklarasikan dirinya sebagai kampus ulul albab. Lalu apa yang dimaksud ulul albab? Di ayat selanjutnya ada bocoran ya atau penjelasan. Alladzina yadhkurunallaha qiyamau wa qu'udaw wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Oke. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang yang berakal itu siapa? Yaitu mereka yang senantiasa berzikir mengingat Allah. Baru kemudian dia berfikir ya, bertafakur ya, atas apa? Ya berbagai hal yang diciptakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi dan ada di langit ya. Pada endingnya nanti berkata bahwa tidak ada apapun yang diciptakan Allah itu yang sia-sia. Ini nanti akan menjadi landasan diskusi kita ya terkait bagaimana sebagai pendidik di bidang matematika ya teman-teman yang insya Allah nanti selesai kuliah akan menjadi seorang guru matematika tentunya, maka bagaimana bisa memberikan warna yang berbeda dalam mengajarkan matematika, tidak hanya monoton ya, hanya matematika saja, tidak ada integrasi dengan keilmuan yang lain, lebih-lebih dengan agama. Oke. Selanjutnya, bagaimana tujuan pendidikan nasional ya? Tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Maaf, ininya bergeser. Yang pertama, membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Yang kedua, membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Membentuk manusia yang sehat, membentuk manusia yang cakap, kreatif, dan mandiri. Membentuk manusia yang demokratis dan bertanggung jawab. Membentuk manusia yang susila dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Ini merupakan tujuan yang sangat mulia yang tentu tidak akan dicapai kalau kita hanya fokus menonton dalam suatu pembelajaran. Karena kalau kita misalkan matematika, kalau hanya melihat matematika sebagai suatu ilmu tentang berhitung misalkan dan hitung-hitungan yang normal saja, yang formal saja, maka tentu akan sulit. Di mana nanti peran kita dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional ini ya. Nah, sehingga nanti dengan pendidikan integrasi, maka kita akan bisa berkontribusi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi tujuan-tujuan misalkan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Ini kalau dibebankan kepada PAI misalkan ya, pendidikan agama Islam, tentu akan sangat berat. Selain waktunya yang lebih sedikit daripada matematika dalam pembelajaran, juga fasilitas yang lainnya. Membentuk manusia yang cakap, kreatif, dan mandiri. Ini juga kalau kita tidak mengintegrasikan, maka matematika masuknya di mana? Ini juga akan kesulitan ya. Demokratis dan bertanggung jawab ya. Manusia yang susila ya, dan bertanggung jawab. Nah, ini juga menjadi landasan bagaimana kita harus melakukan pendidikan integrasi ya. Atau kalau kita fokusnya ngajar matematika, bagaimana pembelajaran
pembelajaran matematika yang terintegrasi. Baik dengan Al-Quran, hadis, ya, atau dengan agama Islam secara umum, dengan budaya, maupun dengan aspek-aspek lain yang dapat menunjang keberhasilan dari peserta didik yang kita bina atau yang kita ajari. Untuk selanjutnya, ini beberapa pendapat ahli berkaitan dengan pengertian matematika. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Dekan, ya. Dan saya yakin teman-teman juga sudah tidak asing dengan istilah apa itu matematika, ya. Ini nanti PPT-nya saya kirimkan, bisa dibaca untuk detailnya, ya. Jadi nanti kita akan mendiskusikan ke integrasinya. Misalkan di sini salah satunya matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, ya, ukuran besaran, konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Ada yang berpendapat matematika adalah pola pikir, pola mengorganisasikan. Ada yang berpendapat matematika tentang pola dan hubungan, ya. Ini berkaitan dengan pikiran juga, ya. Ada yang mengertikan matematika sebagai unsur-unsur yang tidak terdefinisi, ada definisi-definisi, ada aksioma, ya, ada dalil, ya, yang mana semua itu tentu sudah dibuktikan secara ilmiah, kemudian berlaku secara umum. Dan begitu banyak pengertian matematika menurut para ahli. Sehingga dari sini kita bisa memberikan gambaran kepada peserta didik bahwa matematika itu tidak hanya persoalan berhitung saja, tapi banyak hal yang juga dipelajari di dalam matematika. Nah, ketika di sini nanti mendapatkan pemahaman yang komprehensif, ya, yang menyeluruh, maka untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional itu kita punya kontribusi. Mengingat bagaimana banyak berita-berita yang meresahkan, ya, bagi kita nanti sebagai pendidik mengenai sikap-sikap siswa yang berani kepada guru dan sebagainya. Itu sangat miris sekali, ya. Padahal sangat jelas bahwa tujuan mereka dimasukkan di suatu sekolah, ya, ya dengan harapan menjadi anak yang berbakti kepada gurunya, kepada orang tuanya, menjadi anak yang sopan, ya, menjadi yang soleh, yang soleha, setidaknya sebagaimana tujuan pendidikan nasional tadi, ya. Nah, namun sekarang faktanya banyak hal-hal yang di luar apa yang diinginkan baik oleh tenaga pendidik, ya, para guru maupun orang tua yang menimpa pada adik-adik generasi kita yang saat ini sedang di bangku sekolah. Tentu ini akan menjadi tantangan, menjadi tugas kita ke depannya. Bagaimana nanti sebagai pendidik, ya kita tidak hanya dikejar bagaimana menghabiskan materi yang ada di buku, namun nilai-nilai tidak tersampaikan misalkan dan semacamnya, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana sih integrasi, ya. Secara bahasa, secara kata integrasi belajar dari bahasa Inggris, ya, yang bermakna kesempurnaan atau keseluruhan. Maka dari sini kita berharap, ya, atau kita bisa mengambil kesimpulan awal, ya, atau menduga, ya, bahwa dengan adanya materi yang terintegrasi, matematika yang terintegrasi, maka ini harus menghasilkan pemahaman yang lebih sempurna, pemahaman yang lebih menyeluruh. Kalau misalkan justru nanti menjadi semakin tidak sempurna, maka berarti ada yang salah dari apa yang kita integrasikan. Karena dari integrasi sendiri itu seharusnya membangun sesuatu yang lebih sempurna, membangun sesuatu yang lebih menyeluruh, ya. Terus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi dalam konteks makna sifat ini merupakan satu kesatuan. Jadi kalau ada dua aspek, ya, lalu diintegrasikan, ya ini sebenarnya adalah bukan dua aspek yang berbeda, tapi dua aspek yang sebenarnya menjadi satu kesatuan. Jadi tidak ada dikotomi, ya, tidak ada pemisahan. Ini berdasarkan dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengintegrasian yang lain, ya, bermakna pembaruan hingga menjadi sesuatu yang utuh, ya, menuju ke yang baru yang utuh.
Ya. Jadi kalau misalkan nanti kita akan menjelaskan tentang bilangan, misalkan di matematika, bagaimana pengintegrasian ini bisa menghasilkan konsep bilangan yang baru juga utuh secara pemahaman ya. Misalkan diintegrasikan dengan agama atau menjadikan Al-Quran sebagai sumber belajar bilangan, menjadikan budaya sebagai sumber belajar bilangan, ataupun aspek-aspek yang lain yang itu bisa berdampak positif untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Terus yang selanjutnya integrasi ilmu, berarti ini antar ilmu pengetahuan nanti dapat dimaknai sebagai sebuah upaya menyempurnakan atau menyatukan ilmu-ilmu yang selama ini dianggap dikotomis ya. Artinya ada pemisahan, ya. Ada pengelompokan. Oh ini ilmu umum, oh ini ilmu agama misalnya. Ini sebenarnya seharusnya tidak seperti itu, tapi bisa terintegrasi. Namun di sekitar kita tidak bisa dipungkiri, misalkan kita mendengar kamu mau ambil jurusan apa. Bahkan kadang di perguruan tinggi pun kita seringkali ketika sosialisasi penerimaan mahasiswa baru atau bertanya kepada adik-adik kita, mau masuk jurusan apa? Mau masuk jurusan agama atau umum? Ini seakan-akan antara agama dan umum ini sesuatu yang berbeda ya, tidak bisa disatukan. Padahal sebenarnya kalau kita di dalam pesantren, ya semua pasti berkaitan dengan agama. Mau jurusannya tadris matematika dan semacamnya, mau jurusan PAI, jurusan ahwalus syakhsiyah dan semacamnya, itu tentu juga akan berkaitan dengan agama. Jadi bukan sesuatu yang tidak bisa disatukan. Oke ya, kita juga perlu mengenal bagaimana perkembangan model integrasi yang berasal dari Barat. Ya. Di sini ada 4 yang saya tuliskan. Yang pertama, model integrasinya pendekatan konflik. Yang kedua, pendekatan kontras. Ya. Yang ketiga, pendekatan pengenalan. Dan yang keempat, pendekatan konfirmasi. Apa yang membedakan dari keempat model pendekatan ini? Ya? Yang pertama, konflik. Ya namanya konflik itu berarti masalah. Jadi tidak pernah menemukan titik temu. Ya, ya selalu ada masalah. Nah, orang yang menganut model integrasi itu pendekatan konflik, ya, maka dia mengatakan bahwa tidak ada integrasi ya, dalam dua aspek atau lebih ya, antar keilmuan yang satu dengan keilmuan yang lain. Misalkan kita khususkan kepada agama dan sains misalkan. Atau lebih kecil lagi agama dengan matematika. Ya kalau orang yang berkeyakinan yang pertama ya menganut model integrasi yang konflik ini, ya sudah matematika itu sendiri, Al-Quran itu sendiri, agama itu sendiri, nggak bisa disatukan, nggak bisa dipertemukan ya, nggak bisa diintegrasikan. Ya sudah matematika matematika, agama ya agama. Itu kalau yang konflik ya. Yang kontras, ya. Pendekatan kontras ini lumayan lebih lentur ya daripada yang konflik. Artinya kontras itu ya tidak ada kesamaan, tapi ini masih ya bisa berjalan pada wilayahnya masing-masing. Jadi walaupun tidak bisa disatukan, tapi masih bisa bersanding, ya. Bisa berjalan bersama, tapi di wilayahnya masing-masing. Tidak bisa saling tumpang tindih ya. Yes, kamu jalan di relmu sendiri, saya di rel saya sendiri. Ya, ini kalau yang pendekatan kontras. Terus yang selanjutnya pendekatan pengenalan. Model integrasi ini dia meyakini kayaknya ini ada kemungkinan ada kesamaan, ada kesesuaian, ada aspek-aspek yang bisa diintegrasikan. Nah, ini pendekatan yang pengenalan. Jadi ayolah dua aspek ini kita saling ya bagaimana seperti halnya orang kenalan ya. Mungkin ada kesesuaian sehingga nanti bisa diintegrasikan. Tapi belum sampai tahap mengintegrasikan ya. Masih ada persepsi, ada kesesuaian. Terus yang terakhir pendekatan konfirmasi. Nah, ini yang nanti akan kita terapkan ya. Model integrasi yang secara tegas meyakini dua aspek keilmuan ya atau budaya misalkan atau dua aspek kajian yang perlu adanya
penyatuan. Artinya sebenarnya ya suatu kesatuan ya. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh, mendapatkan materi yang lebih sempurna. Nah, itu model-model integrasi. Tapi kita nanti akan fokus kepada yang keempat atau yang pendekatan konfirmasi yang bisa diintegrasikan. Jadi yang tiga ini sebagai gambaran. Jadi misalkan nanti kita akan diskusi dengan orang yang beda background dengan kita, tidak pernah hidup di dunia pesantren, apalagi misalkan beda agama, maka kita biar tidak mudah kaget ya. Setidaknya oh berarti dia menganut yang ini dan seterusnya. Oke. Aspek integrasi. Nah, peluang kita dalam pengajaran matematika setidaknya tidak hanya menonton ya pada integrasi satu aspek saja. Ini sengaja saya munculkan 4 ya, karena memang pesanan ini dari Mas Hasan agar saya tidak hanya menyampaikan agama biar tidak banyak mengulang apa yang sudah disampaikan oleh beliau ya. Karena kita punya background yang sama ya. Yang pertama, dalam pendidikan matematika atau mengajarkan matematika, kita bisa mengintegrasikan antara matematika dengan agama, ya, khususnya agama Islam. Bagaimana kita mengintegrasikan matematika dengan agama? Ya, bisa menjadikan agama sebagai sumber awal. Jadi Al-Quran, hadis sebagai sumber matematika. Tentu ini akan sangat terbatas kalau kita hanya melihat dari aspek muatan materinya saja. Jadi kalau kita cari di Al-Quran, ada nggak ayat-ayat yang berbicara matematika, misalkan tentang bilangan, tentang himpunan, fungsi, dan semacamnya. Nah, ini tentu sangat terbatas. Atau kita cari integral, ternyata di Al-Quran nggak ada yang bicara integral misalkan. Cari turunan juga nggak ada. Misalkan. Artinya, kalau dari muatan materi, tentu tidak semua materi matematika itu bersumber dari Al-Quran. Sehingga bisa dari nilainya, logikanya, dan semacamnya nanti. Terus yang kedua, memperluas kajian agama dan menghindari dikotomi ilmu. Jadi tidak ada pisah memisah ya antara ilmu agama dan ilmu umum. Terus yang ketiga, menumbuhkan pribadi berkarakter ulul albab. Nah, ulul albab ini kembali ke ayat yang tadi ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyamau wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi ulul albab ini pesan yang bisa kita ambil di ayat Ali Imran 191 itu yang disebutkan pertama alladzina yadhkurunallah, baru kemudian wa yatafakkarun. Namun kita seringkali dalam kehidupan sehari-hari ya, apapun itu, misalkan sekarang menjelang tahun ajaran baru atau semester baru ya, ada pikiran bagaimana nanti melunasi SPP misalkan, bagaimana nanti memulai perkuliahan, mungkin sudah akan praktek pengalaman lapangan atau praktek kerja lapangan atau akan KKN, jadi beban yang dipikirkan. Padahal Al-Quran memberikan informasi, kita bukan disuruh mikir yang pertama, tapi diperintahkan untuk yadhkurunallah. Jadi kita diminta untuk berzikir dulu mengingat kepada Allah. Nah, kalau ini sudah tuntas baru nanti kita memikirkan bagaimana langkah-langkahnya. Nah, kalau dua aspek ini tidak dibolak-balik, insya Allah akan mempermudah kita menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di sekitar kita. Ya. Terus yang keempat, ya, menelusuri ayat-ayat atau hadis yang berkaitan dengan matematika. Itu model-model aspek yang bisa diintegrasikan dengan matematika dari agama. Terus yang kedua, kita bisa mengintegrasikan agama dengan budaya. Yang pertama sama menjadikan budaya sebagai sumber belajar. Ini juga bisa untuk meningkatkan eh, tingkat pemahaman yang lebih baik pada siswa yang kita ajari. Ya. Karena dengan budaya, yang tentu budaya ini bukan ngambil budaya yang baru ya. Artinya kalau misalkan kita ngajar di daerah Jawa Timur, maka bagaimana budaya yang kita jadikan sumber belajar, budaya yang sudah diketahui oleh peserta didik, sehingga dia
bisa mengkonfirmasi dari apa yang sudah dia alami, yang sudah pernah dia ketahui sebelumnya, kemudian dikonfirmasi untuk menjadi sumber belajar matematika. Terus yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai budaya. Jadi nilai-nilainya yang kita integrasikan. Mengeksplorasi budaya yang berkaitan dengan matematika, misalkan budaya kesenian, ya, peninggalan rumah adat, ya, situs-situs yang ada, misalkan di tempat-tempat wisata seperti Candi Borobudur dan semacamnya, itu juga bisa menjadi media untuk mempelajari matematika. Terus selanjutnya integrasi dengan pengalaman. Dengan pengalaman siapa? Dengan pengalaman peserta didik, ya. Bukan pengalaman kita yang akan memberikan materi, tapi bagaimana pengalaman dari peserta didik yang harus kita utamakan. Wah, tentu ini menjadi sesuatu PR ya bagi kita, karena kita harus mengetahui bagaimana sih pengalaman peserta didik ini, ya. Sehingga bisa membantu meningkatkan pemahaman yang bersangkutan dalam belajar matematika. Mengeksplorasi pengalaman yang dapat diintegrasikan dengan matematika. Pengalaman sebagai bahan belajaran yang menarik. Karena anak-anak itu tidak akan merasa jenuh ya membaca buku, tapi bagaimana kita mengajarkan matematika mungkin tidak berurutan karena berdasarkan pengalaman dari peserta didik. Bahkan bisa bervariasi dalam satu kelas. Terus yang terakhir, integrasi dengan lingkungan. Artinya lingkungan ini kita melihat lingkungan peserta didik ini di mana? Oh, ternyata di pesantren. Nah, maka mungkin yang lebih tepat model integrasinya berarti dengan agama. Saran peserta didik ini lingkungannya ada di lingkungan yang serat akan budaya. Maka yang paling menarik bagi mereka tentunya bagaimana mempelajari matematika dari budaya yang ada di sekitar. Atau bisa dilihat dari latar belakang keluarganya misalnya. Bagaimana orang yang berkecukupan dengan yang tidak berkecukupan tentu memiliki apa ya, psikologis yang berbeda. Sehingga ini juga bisa menjadi referensi kita untuk membina mengajari matematika berdasarkan lingkungan oleh peserta didik. Oke, selanjutnya beberapa contoh integrasi ya. Misalkan kelompok bilangan dengan kelompok manusia. Kita mempelajari tentang bilangan bermacam-macam ya, mulai dari bilangan kompleks, bilangan rasional, bilangan real misalnya. Terus lebih mengkerucut lagi bilangan bulat positif dan negatif. Kita ambil yang positif ya. Bilangan positif masih kita pecah lagi, ada bilangan komposit, ada bilangan prima ya. Nah, nanti ketika kita analogkan ya pola-pola yang ada pada bilangan ke dalam kehidupan umat manusia, maka kita bisa mengelompokkan apakah kita termasuk manusia layaknya bilangan misalkan. Seumpama saya pribadi, ini kalau dilihat dari pengertian bilangan, kira-kira saya ini bilangan yang mana? Apakah bilangan prima? Apakah bilangan komposit? Ya? Apakah bilangan bulat? Ya? Apakah bilangan kompleks? Ya? Nah, sehingga kita bisa melihat pribadi kita. Nah, teman-teman mahasiswa bisa melihat kira-kira kondisinya saat ini yang mana. Kalau misalkan mengklaim dirinya bilangan prima, maka bilangan prima itu apa? Bilangan yang hanya punya faktor ya, antara dia dan angka 1. Maka kalau kita mengklaim diri saya sebagai manusia yang prima, maka tentu tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang membatasi antara seorang umat ya, atau seorang hamba dengan Tuhannya. Apapun yang ada di sekitar saya tidak berpengaruh, karena yang ada hanya saya dan dengan Tuhan saya. Mungkin ini levelnya adalah para anbiya, ya, para nabi, orang-orang soleh dan semacamnya. Kalau kita kayaknya masih belum ke sana. Mungkin kita lebih realistis kalau mengklaim diri sebagai bilangan bulat misalkan. Ya kadang kita positif ya. Sesekali mungkin pikiran kita negatif ya. Perbuatan kita negatif ya. Atau kadang kita berada di posisi yang netral di nol misalnya. Atau Pak terlalu sempurna kalau bilangan bulat.
Dia meningkat misalkan bilangan rasional. Bahkan kadang kita tidak utuh. Atau lebih meningkat lagi bilangan real misalkan dan semacamnya. Nah, ini contoh-contoh integrasi ya. Terus yang kedua operasi bilangan dengan perjalanan hidup manusia. Dimanapun kita sekolah, ya, mungkin mulai TK diajari berhitung, ya. Lalu nanti bagaimana operasi pertama yang dikenalkan itu operasi penjumlahan. Insya Allah semua sekolah di Indonesia itu sama. Bahkan mungkin di luar negeri juga sama. Ya. Lalu setelah paham tentang penjumlahan, baru kita diajarkan tentang pengurangan. Kemudian naik lagi menjadi perkalian, baru yang terakhir pembagian. Tentu ini juga bisa nilai-nilainya, pola-polanya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita sebagai manusia yang terlahir ke dunia modal dengan tangisan, tidak punya apa-apa, tidak punya pakaian ya. Tapi begitu luar biasanya seorang bayi yang baru lahir hanya dengan menangis dia bisa mendatangkan rizki ya. Tetangganya datang menjenguk ya, membawa ini, bawa ini dan semacamnya. Yang awalnya dia tidak punya apa-apa, secara fasilitas dia bertambah ya. Usianya dia juga akan bertambah. Bahkan kalau kita sebagai umat Islam nanti di masa usia yang sudah balik tentu berbagai macam hal akan berubah ya. Mulai dari perilaku kita yang sudah punya nilai apakah itu positif atau negatif ya. Ada konsekuensinya, konsekuensi positif atau negatif ya. Lalu mungkin selanjutnya kita baru akan mengalami yang namanya pengurangan misalnya. Kita sudah bergelimang harta misalkan kaya, mungkin yang pengusaha tiba-tiba bangkrut misalkan. Yang awalnya semangat ya. Nah, misalkan mahasiswa baru masuk itu semangatnya luar biasa. Semester 1 semangat luar biasa. Semester 2 mulai ketemu dosen yang dalam tanda kutip dianggap agak killer. Wah, ini mulai agak menurun semangatnya gitu. Terus naik-naik mungkin semester 6 kok agak goyah lagi dan semacamnya. Nah, ini bagian dari proses ya, tidak selamanya kita tambah. Tapi ingat ya, saat dalam kondisi kita sudah mulai menurun, semangat kita menurun ya, semangat belajar, semangat beribadah ya, ataupun usaha, misalkan kita punya usaha, sebagai manusia sosial ya, maka kita tentu tidak boleh berdiam diri. Kita bisa tanya kepada guru kita, minta nasihat, minta motivasi. Sehingga dengan motivasi yang diberikan diharapkan apa? Semangat kita bisa meningkat kembali. Bahkan tidak hanya sekedar ditambah, tapi berkali lipat. Dilipat gandakan. Nah ini proses lipat gandakan, ini perkalian ini juga dalam ibadah juga kita alami. Nah ketika nanti kita sudah sadar, sudah bisa berbenah, lalu kita sudah menjadi lebih baik lagi dengan berlipat-lipat kali, maka jangan lupa yang terakhir. Kalau belajar matematika itu hanya paham 3 operasi, perkalian tidak paham, maka ini tetap tidak sempurna. Bahkan kalau ujian bisa jadi tidak lulus ya. Maka dalam kehidupan ya, agar kita juga lulus dalam tahap kehidupan, jangan lupa kita untuk berbagi. Apa saja ya, apa saja yang bisa kita bagikan ya. Nah, itu. Terus contoh integrasi yang lain misalkan temuan angka dalam keseharian ya. Nah, misalkan dalam beribadah, sholat, jumlah rokaat sholat kita sebanyak 17 rokaat. Beberapa bacaan di dalam sholat 3 kali, ada yang 11 kali, ada yang 7 kali. Ya. Kalau yang masuk ke dalam sholat, yang ada yang paling banyak kan cuma 3 kali. Mungkin di pikirannya ada yang 7 kali, 3 kali, ada yang 33 dan semacamnya. Terus kita misalkan iseng-iseng menghitung jumlah huruf pada basmalah, ternyata ada 19 ya. Kebetulan orang tuanya misalkan usaha iseng ngelihat ukuran galon. Ternyata galon yang biasa itu ukurannya 19 liter, ya. Tidak 20 liter. Nah, kira-kira apa misalkan kalau kita ngambil pelajaran dari angka-angka atau bilangan yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah berdasarkan suatu hadis ya, yang menyatakan bahwa Allah adalah sesuatu yang apa? Bahwa sesungguhnya Allah itu ganjil ya dan mencintai sesuatu yang
ganjil. Apakah hanya sekedar ganjil atau prima? Nah, ternyata kita menemukan misalkan, wah ini ternyata tidak sekedar ganjil, tapi juga prima. Kenapa kok kita dipertemukan dengan angka-angka yang prima? Nah, kembali ke kelompok bilangan tadi, ada harapan bagaimana kita itu menjadi manusia yang prima. Nah, sebagaimana awal tujuan kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadinya kalau ini aspek yang kuat dengan diri kita, maka tentu hal-hal lain yang ada di sekitar kita tidak akan menghambat hubungan kita dengan Tuhan kita. Nah, contoh yang lain, misalkan dengan budaya ya, mempelajari geometri. Dengan apa? Misalkan peserta didik suruh berangkat nih untuk beli jajanan tradisional di kantin misalkan. Lalu ada model-model, ada yang bermodel lingkaran, ada yang model kubus, mungkin ada yang model tabung dan semacamnya. Maka kita bisa menjadikan jajanan tradisional ini sebagai media untuk belajar matematika, mengenal tentang geometri misalkan. Oh ini namanya bangun segitiga dan semacamnya. Tentu ini akan lebih menarik daripada teman-teman menampilkan gambar, terus anak-anak disuruh mengamati. Kenapa? Karena anak-anak SD, misalkan anak-anak SMP, ini mesti senang berjajan. Bahkan kita yang sudah lebih dewasa masih tetap senang untuk urusan kalau disuruh jajan. Maka di sini kita menjadikan budaya ya, jajanan tradisional ini sebagai media. Ya. Terus selanjutnya nilai-nilai, misalkan nilai kejujuran dalam operasi perkalian. Sehingga kita bisa menciptakan apa tadi yang harapan dari tujuan pendidikan nasional ya, menjadi anak-anak yang ya memiliki kejujuran ya, tidak berbohong, apalagi kondisi saat ini. Menjadi guru ya, kalau di dalam pesantren mungkin lebih aman ya. Apalagi pesantren yang melarang santrinya menggunakan HP misalkan. Tapi kalau di luar kita memberikan tugas berapapun banyaknya tugas yang diberikan kepada siswa, kondisi saat ini siswa tinggal menuliskan ulang di WA ya, tinggal nanya meta itu sudah dapat jawaban. Jawaban yang sangat detail. Nah, ini tentu kan kita akan kerepotan nanti. Jadi anak-anak itu sudah tidak akan kesulitan lagi kalau hanya sekedar mencari jawaban dari suatu pertanyaan. Karena begitu luar biasanya perkembangan teknologi. Nah, ini kalau tidak diimbangi dengan nilai-nilai kejujuran, ya maka akan tidak bisa dengan mudah mencapai tujuan pendidikan nasional tadi. Terus misalkan dengan permainan-permainan tradisional sebagai bahan belajar ya. Misalkan bagaimana walaupun sekarang permainan tradisional ini juga sudah mulai terkikis ya. Terus contoh lain yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber belajar, misalkan himpunan pada surat Al-Fatihah, khususnya pada ayat terakhir misalkan. Ada orang-orang yang tersesat, ada orang-orang yang dimurkai, ada orang-orang yang diberi nikmat. Nah, tentu ini bagian dari contoh himpunan ya. Tentu kita juga tidak harus melupakan apa konsep himpunan itu sebenarnya. Sehingga kalau menggunakan ayat ini, maka kita harus mengidentifikasi orang-orang yang diberi nikmat itu kriterianya apa, sehingga bisa terdefinisi dengan jelas. Orang-orang yang dimurkai itu kriterianya apa, orang-orang yang sesat itu kriterianya apa, sehingga dapat didefinisikan dengan jelas. Karena kalau definisinya ini belum jelas, ya, tidak ada kriteria yang jelas, maka tentu hanya sebatas kelompok saja, tidak sampai masuk konsep himpunan. Nah, itu beberapa contoh mengintegrasikannya. Ini dari aspek muatan materi. Ya. Walaupun tadi Pak Kaprodi ya menyampaikan bahkan integrasi tidak hanya dari aspek materi, tapi bagaimana dengan medianya. Nah, ini bisa dipelajari lebih lanjut ya. Bisa diskusi dengan dosen-dosen yang memang ahli di bidang media, di bidang IT, sehingga nanti akan lebih sempurna, akan lebih menyeluruh secara pemahaman. Tujuannya apa? Ya saling membantu, saling gotong royong untuk mewujudkan pendidikan nasional tadi. Ya. Karena kalau hanya berjalan sendiri-sendiri maka sulit kita untuk mencapai
tujuan yang sangat luar biasa, yang sangat besar itu, ya, yang menjadi kewajiban semua di antara kita. Namun sebagai lulusan yang backgroundnya pesantren, tentu kita akan banyak memberikan warna kajian-kajian yang berkaitan dengan keislaman, termasuk bagaimana menyelesaikan. Ya. Misalkan orang-orang di luar sibuk dengan mendesain modul pembelajaran yang terintegrasi, misalkan menyiapkan perangkat medianya, ya, baik yang berbasis IT, menyiapkan alat-alat peraga yang dibutuhkan ketika memberikan materi di kelas dan semacamnya. Namun kadang lupa bahwa ada faktor X, ya, yang itu bisa lebih dahsyat untuk mempengaruhi tingkat keberhasilan. Salah satunya ya di ayat yang tadi, ya, alladzina yadhkurunallaha terus wa yatafakkarun. Nah, ini salah satu contoh, ya. Kadang ketika kita sudah punya ambisi untuk mewujudkan suatu target, kita lupa dengan ini. Tapi lebih bagaimana mengedepankan logika kita, bukan spiritual kita. Ini ya. Terus di ayat lain misalkan di surat An-Nisa, ya, ada ayat wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Jadi di ayat ini diberikan informasi kalau tidak ingin meninggalkan generasi yang lemah, ya, kalau kita khawatir anak didik kita akan lebih lemah dari kita secara keilmuan, finansial, ya, keimanan dan semacamnya, Allah ngasih informasi. Ya syaratnya cuma dua, falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Diminta bertakwa sama Allah dan berkata dengan perkataan yang benar. Terus yang terakhir saya kira itu untuk yang bisa saya sampaikan. Nah, ini yang terakhir sebelum mulai mungkin ada pertanyaan, ya. Masa depan yang indah adalah milik kita, ya. Realita yang selalu relatif, ya, tergantung bagaimana kita menyikapi apakah sesuatu itu biasa-biasa saja, apakah itu sesuatu yang perlu perhatian khusus, ya, untuk diperjuangkan. Itu tergantung bagaimana kita menyikapinya, ya. Namun kita bisa memastikan relativitas kita menyikapi realita dan kita harus berani memastikan apa yang pantas untuk kita raih. Mungkin itu nanti sebelum tanya jawab, kalau memang ada pertanyaan, saya minta difasilitasi oleh moderator untuk beberapa orang menyampaikan apa pendapatnya tentang gambar yang awal tadi. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo moderator bisa dipimpin untuk sesi Q&A-nya. Terima kasih untuk Bapak. Nah, di sini eh, mungkin teman-teman di sini yang seperti apa yang tadi beliau sampaikan, sebelum memberi dari teman-teman ada yang ingin bertanya, mungkin dari teman-teman ada yang bisa memberikan tanggapan dari gambar yang sudah terdapat di layar. Enggak berpendapat. Ya, bagi teman-teman yang
berpendapat, silakan maju ke depan. Ayo. Pak Afif, ini sebelum anak-anak menyampaikan pendapatnya, ini perlu disampaikan bahwasanya mahasiswa rata-rata ini santri, Pak. Jadi mereka itu berkumpul di satu kelas melalui satu Zoom, ngoten. Oh, nggih, Pak. Nggih. Jadi yang gabung Sama, Pak. itu tidak. Sama dengan di sini tuh, Pak. Oh, nggih. Atau mungkin bisa diwakili moderator mungkin untuk berpendapat tentang gambar ini. Iya, moderator monggo. Biasanya malu-malu soalnya itu, Pak, teman-teman itu, Pak. Mungkin kalau dari saya, Pak, kalau dari moderator sendiri di sini melihat gambar yang seperti itu akan berikan suatu konsep pemikiran yang rada negatif mungkin, Pak, ya. Jujur saja, Oke. Pak. Nah, seperti itu. Kalau dari saya sendiri mungkin itu adalah suatu gambaran yang menyimpan suatu kenegatifan lah, Pak. Nah, yang lain mungkin ada pendapat yang berbeda. Gimana, Pak? Mungkin ada pendapat yang berbeda dari teman-teman yang ada di situ. Ada, Pak, ada, Pak. Ada, Pak. Silahkan mungkin perwakilan dari yang Putri misalkan. Ini ada dari teman kita ada yang ingin memberikan pendapatnya. Silakan. Udah. Empat. Ya, Pak, saya kedengeran jelas nggak Pak suara saya Pak? Kedengaran. Ya, Oh, gimana? menurut saya kalau melihat gambar tersebut Pak, ini berhubungan dengan integrasi yang tadi jenengan jelaskan tentang integrasi budaya, bahwa matematika di situ ada kayak di dalam apa bahasanya Mbak? Dalam botol yang tutup itu ada orang dua. Karena integrasi budaya di Indonesia mungkin budaya tentang hal tersebut itu bisa dikatakan freak atau lainnya. Sehingga harus ditutup dengan botol, dan ini tidak terlihat orang lain seperti itu, Pak. Karena Oke. Oke. Berarti setidaknya biar nanti fokus ya ke pertanyaan, saya berikan sedikit ulasan tentang gambar ini ya. Walaupun mungkin teman-teman ini tidak sepenuhnya jujur menyampaikan itu. Takut dibilang inilah itu misalkan ya. Saya juga kurang tahu karena ini kan nggak tatap muka langsung sehingga tidak bisa melihat ekspresinya seperti apa gitu loh. Malu-malu atau gimana gitu kan. Tapi yang pertama dari dua yang mewakili ya, walaupun mungkin tidak bisa diklaim mewakili secara keseluruhan, saya bersyukur teman-teman ini sudah dewasa. Jadi ini Pak Koprodi menjadi saksi bahwa mahasiswa Tadris ini sudah dewasa. Kenapa? Karena dari dua orang ini yang terlihat dari gambar ini langsung orang yang berpelukan. Walaupun yang tadi menyampaikan Pak kayaknya ini sesuatu yang negatif misalnya. Ini bukti kalau teman-teman sudah dewasa. Artinya melihat sesuatu itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan bagaimana kondisi teman-teman saat ini ya. Kondisi pemikirannya, kedewasaannya gitu. Kalau kita tanya kepada anak PAUD atau anak TK ya, mungkin dia tidak akan menjawab orang yang berpelukan atau gambar orang lah kalau nggak mau bilang berpelukan misalkan. Tapi akan menjawab itu ikan di dalam botol misalkan atau ikan di dalam kendi. Yang dewasa sulit melihat ikannya biasanya.
Ini mudah-mudahan kursor ini kelihatan nggak dari layar? Kursor yang saya gerakkan Kelihatan, kelihatan. kelihatan ya. Iya. Misalkan kita ambil ini ya di kursor saya, ini adalah ekor dari ikan ya. Ini kalau kita tarik ke sini, ini kepalanya. Yang hitam-hitam di putih ya. Ini kepala ikan, ya. Iya. Ini ekornya. Ini juga ekor ikan, ini kepala ikan. Ekor, kepala, ekor. Nah, tapi karena teman-teman sudah dewasa, alhamdulillah, akhirnya ikannya tertutup dari sesuatu yang menggambarkan Ini pikiran ada kita di yang sudah kelihatan. dewasa. Mungkin ada yang mau ngaku begitu, takut dibilang anak-anak tadi, Pak. Gitu. Tapi yang pasti teman-teman sudah dewasa ya. Itu kalau dilihat dari pikirannya. Tapi yang kedua, yang bisa jadi pesan untuk kita, kadang ketika kita diskusi, berpendapat, yaitu kita bisa sangat mungkin untuk berbeda-beda, tergantung latar belakang kita. Kita backgroundnya pesantren, mungkin semua pendapat kita akan mendekati nilai-nilai Islam misalnya. Jadi cenderung pokoknya harus selalu dibatasi dengan syariat. Nah, mungkin teman-teman kita yang misalkan diskusi nanti dari luar, yang backgroundnya berbeda, mungkin akan lebih liar pikirannya. Ya karena memang backgroundnya berbeda. Artinya ini menjadi pemahaman bagi kita untuk bisa saling memahami. Mungkin itu sedikit gambaran tentang gambar yang dibuat mancing di awal. Oke, selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Pak atas penjelasan yang sampean berikan dari gambar tersebut dan atas tanggapan sampean terhadap jawaban-jawaban dari saya dan teman saya tadi. Nah, kemudian lanjut di sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanyakan tentang eh, materi pada hari ini. Saya persilakan. Ini ada yang mau menjawab Pak? Ada yang ingin bertanya Pak? Dari Silakan. Tentang apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak atas sudah membuka pertanyaan. Saya ingin bertanya tentang dengar Pak ya sebelumnya di sana ya Pak ya. Tunggu nggak kira-kira? Iya, iya. Kalau Dengar kebetulan Pak ya. Itu dengaran, bentar saya ganti ke HP saja nih biar enak. Lanjut. Ayo, mungkin dari saudara Randy bisa lanjut bertanya. eh, dari pertanyaan saya Pak ya dari soal pertama dari tentang pendekatan integrasi itu kan tadi ada 4 Pak ya. Dari penjelasan Bapak itu sepertinya menurut saya itu kurang kurang tepat gitu Pak. Kurang tepatnya itu kayak eh, masih sama semua, kayak tidak ada perbedaan Pak. Tolong lebih jelaskan perbedaan antara 4 tadi itu yang lebih memahamkan saya sendiri kayaknya. Itu Pak. Dan yang kedua itu tentang apa tadi aspek-aspeknya Pak. Nah, aspek dalam mengimplikasikan atau mempraktekkan coba tuh kok bisa membuka setnya Pak yang di aspek-aspek tadi Pak. Minta tolong Pak ya, mohon maaf. Laptopnya agak- bentar laptopnya agak ini.
Mungkin di sini saya akan memperjelas Pak. Dan jadi yang diminta Saudara Randy itu adalah eh, untuk menjelaskan kembali atau mengulas kembali tentang pendekatan model integrasi tersebut beserta aspek-aspeknya. Seperti itu Pak. Oke. Ada lagi? Bagaimana Pak? Ada pertanyaan lagi? Eh, sudah Pak, mungkin apa namanya menyelesaikan satu pertanyaan lagi apa namanya pertanyaan ini, kemudian jika ada pertanyaan lagi nanti baru disampaikan lagi setelah penjelasan sampean. Oh iya, iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Dendi ya. Mengenai pendekatan tadi yang ada 4 ya, ada konflik ya, ada kontras, terus ada pengenalan dan yang terakhir konfirmasi. Ya. Tadi Mas Dedi menangkapnya kok nggak ada perbedaan, kok kayaknya sama semua gitu kan, antara yang pertama, kedua, ketiga dan yang keempat. Lalu bedanya di mana gitu? Kalau sama kok harus ditulis keempat-empatnya, kok enggak satu aja misalkan. Yang pertama, yang konflik ya. Yang konflik itu, misalkan kita fokuskan ambil kajian matematika dengan Islam. Maka kalau menggunakan pendekatan yang pertama, yang konflik, antara matematika dengan Islam, ini tidak bisa diintegrasikan. Jadi itu yang konflik. Jadi tidak bisa dipertemukan ya. Ya matematika Islam ya Islam itu sendiri tidak bisa diintegrasikan. Itu yang konflik. Yang kontras ini juga tidak bisa digabungkan, tapi masih lebih lentur daripada yang konflik. Antara matematika dengan Islam ini tidak bisa disatukan, tidak bisa diintegrasikan, tapi bisa berjalan bersama-sama karena punya wilayah masing-masing. Jadi kalau yang tadi misalkan kalau di contoh di kehidupan misalkan kita menolak suatu golongan berkonflik gitu. Ya kalau kita nggak cocok ya jangan ada di lingkungan kita, ya harus pindah. Jangan sampai terlihat oleh saya misalkan. Oh kalau terlihat habis kamu. Nah, kasarnya begitu yang konflik ya. Jadi sudah nggak ada hubungannya saya dengan kamu pindah. Kalau yang kontras, saya dengan kamu ini berbeda, tapi ya sudah, apa yang kamu yakini, apa yang kamu punya, ya urusanmu sendiri. Apa yang saya punya, apa yang saya yakini, ya urusan saya. Nah, silakan jangan bersinggungan. Sudah nggak apa-apa kamu bertetangga dengan saya. Nggak apa-apa kamu bersanding dengan saya. Tapi kita punya wilayah masing-masing. Itu yang kontras. Terus yang pengenalan memang berbeda, tapi sama-sama punya pemikiran kayaknya di antara kita ini ada persamaan-persamaan. Tapi belum sampai tahapan menemukan persamaan itu. Baru yang keempat, yang konfirmasi, itu yang sudah masuk tahapan mempertemukan persamaan tersebut. Atau melakukan proses integrasi kalau dari yang kita bahas. Nah, jadi yang tiga itu tidak sampai ada tahapan integrasi. Baru yang keempat yang ada tahapan integrasi. Nah, terus berkaitan dengan empat aspek ini yang banyak berkembang, ya, baik itu di beberapa riset ya, di jurnal-jurnal, mungkin nanti teman-teman bisa browsing. Untuk aspek yang pertama dengan yang kedua
ini bahkan di beberapa perguruan tinggi sudah menjadi MK tersendiri. Ya. Misalkan integrasi matematika dengan agama, terus integrasi matematika dengan budaya atau yang kita kenal dengan etnomatematika, ini saya kira sudah sangat gamblang. Nah, ini saya tambahkan ya, integrasi dengan pengalaman siswa. Ya. Artinya salah satu upaya untuk mendapatkan pemahaman ya, yang lebih baik dari pembelajaran itu banyak sekarang dikembangkan bagaimana pembelajaran ini berdasarkan pengalaman siswa. Jadi tidak hanya berdasarkan buku ya yang sudah kita rumuskan, modul yang kita buat, tapi kita menjadikan pengalaman siswa sebagai sumber belajar. Untuk apa? Untuk mempermudah. Ya. Misalkan begini, ketika kita belajar misalkan nama-nama buah seumpama. Lalu buah yang kita pelajari itu tidak pernah kita temukan, ya. Tidak ada di sekitar kita. Ya. Maka tentu butuh konsentrasi, butuh tingkat kerumitan untuk mengingat yang lebih. Tapi kalau misalkan yang dijelaskan itu berawal dari hal-hal yang ada di sekitar kita, yang sudah pernah kita temui, maka sudah ada bahan di dalam diri kita, di dalam eh, otak atau pemikiran siswa itu sudah ada bahan sebelumnya, sehingga tinggal mengkonfirmasi. Ya. Dikonfirmasi, oh ternyata begini. Misalkan siswa pernah beli nasi seumpama, ini kan suatu pengalaman yang berulang misalkan. Kalau saya beli nasi di kantin pondok misalkan, satu porsi mendapat 3 lauk. Lalu kita mengajarkan tentang matematika misalnya, perkalian atau pembagian. Kadang kan siswa itu cenderung merasa kesulitan ketika kita menjelaskan perkalian. Tapi ketika kita rubah, kita contohkan tentang hutang piutang, misalkan tentang kiriman uangnya, atau tentang kasus beli nasi tadi. Kalau kamu beli nasi satu porsi, lauknya ada 3. Kalau kamu beli 3 porsi, lauknya berapa? Nah, biasanya itu lebih cepat. Nah, ini contoh mengintegrasikan dengan pengalamannya dia. Ya. Karena dia sudah pernah mengalami. Jadi tinggal mengkonfirmasi. Kalau lingkungan, ya seperti contoh di lingkungan pesantren misalkan. Maka kita banyak memilih kajian-kajian integrasi dengan keagamaan. Sehingga nanti akan lebih mempermudah mereka memahami. Misalkan kamu punya siswa yang aktif di majelisan misalkan. Yang sekarang banyak itu kan ada misalkan kayak tarian sufi dan semacamnya. Lalu kamu ingin menjelaskan tentang misalkan rotasi, sudut dan semacamnya. Lalu anak itu diminta cerita tentang bagaimana tari sufi itu misalkan. Maka dia akan tari sufi itu begini. Lalu kita arahkan matematikanya di mana misalnya. Nah, tapi kalau misalkan lingkungannya tidak di situ, ya, orang yang tidak pernah hadir ke majelisan, ya, kalau lihat di YouTube tidak pernah lihat yang begitu misalnya, maka kalau kita mengambil contoh ini, ya, maka dia akan punya beban yang double. Ya. Bagaimana dia akan membayangkan tari sufi itu seperti apa, baru nanti bagaimana membayangkan konsep matematikanya. Nah, sehingga ini bagian upaya-upaya yang diharapkan bisa mempermudah peserta didik untuk lebih paham terhadap materi yang kita ajarkan. Ya, saya kira begitu, Mas penanya. Ya. Mungkin sekian dari penjelasan pemateri terhadap pertanyaannya Saudara Randy. Bagaimana Saudara Randy, apa ada tanggapan? Apa sudah merasa puas dari yang dijelaskan pemateri? Ah, ya Alhamdulillah Pak sudah puas Pak ya. Eh, Tanya sekali lagi Pak ya, tentang ini Pak, pengalaman sebagai sumber belajar Pak. Itu seperti apa Pak? Dalam integrasi pengalaman mempraktekkan ke matematikanya Pak. Sudah Pak. Terima kasih.
Berkaitan dengan pengalaman seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan yang saya contohkan tadi berkaitan dengan apa ya? Kalau di pondok misalkan beli nasi kan. Biasanya kan beli nasi itu selain nasinya kita kan dapat lauk pauk itu berapa macam misalkan. Lalu kebetulan kita mengajarkan tentang perkalian misalnya. Nah, kadang kan siswa itu ketika diajarkan perkalian tidak semuanya langsung tanggap ya. Tapi ketika kita alihkan ke contoh beli nasi tadi kasusnya, kalau kamu beli satu bungkus, maka kamu dapat lauk tiga. Nah, sekarang kalau kamu beli tiga bungkus, lauknya berapa? Nah, ini kan kita sebenarnya ingin mengajarkan tiga kali tiga. Nah, dari beberapa pengalaman, maka ini akan mempermudah siswa itu untuk tanggap, oh ternyata tiga kali tiga itu sama dengan 9. Atau dalam penjumlahan misalkan. Ketika penjumlahan, pengurangan kadang menjadi masalah yang berbeda. Tapi kalau dikaitkan dengan uang, yang dia sudah punya pengalaman pegang uang kan, kamu dikirim 100.000, temanmu pinjam 37 misalnya, uangmu sisa berapa? Nah, itu akan lebih cepat dia menjawabnya daripada ditanya 100 dikurangi 37. Nah, itu contoh yang dikaitkan dengan pengalaman. Tentu ya pengalaman-pengalaman yang lain juga bisa dikaitkan selama itu masih ada korelasinya dengan materi yang kita ajarkan. Saya kira seperti itu Mas Randy ya, ternyata bukan Dendi. Randy. Nanti kalau misalkan waktu kita ini kan terbatas ya. Mau sharing ya silahkan bisa. Kalau di pondok nggak bisa pakai HP ya bisa pakai email dan semacamnya. Apalagi kata Bu Dekan kan ternyata Ibrahimi dengan Blok Agung ini kan masih saudara gitu. Iya Pak, iya. Mudah-mudahan bisa silaturahim langsung di lain waktu. Pas Ya, saya Pak. yang ada waktu main ke sana atau Bapak Kaprodi, teman-teman mahasiswa ke Sukoharjo, monggo nanti mampir. Mau ke kantor atau mampir ke rumah, terbuka untuk panjenengan semua. Sosmednya Pak, sosmed IG, Pak. Di slide terakhir ada nanti slide-nya saya kirim ke Pak Hasan ya. Ya Pak. Insya Allah IG dan Facebook saya nggak aneh-aneh, namanya sesuai nama saya. Gitu. Nama asli. Ya Pak, terima kasih. Dia selalu Pak ya. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya sampean. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan lagi. Nah, ya, pertanyaan ini dari saya sendiri, dari moderator. Saya ingin bertanya, Pak. Untuk mengintegratifkan suatu ilmu pengetahuan, apakah harus berafiliasi dengan pengetahuan yang lainnya, Pak? Ketika kita berafiliasi dengan ibaratnya jawabannya iya, apakah ketika kita berafiliasi tersebut kita menempatkan ilmu yang apa ya, yang dapat mengintegratifkan ilmu pengetahuan kita, apakah kita menempatkannya sebagai objek ataukah subjek, Pak? Seperti itu. Coba dicontohkan afiliasinya misalkan ke apa gitu. Gimana, Pak? Dicontohkan coba misalkan afiliasinya gimana. Nah, gini. Kan tadi beratnya dari contoh yang sudah sampean berikan kayak kita kayak tadi sampean bilang bahwa beli nasi, kemudian ketika kita beli nasinya satu itu dapatnya ibaratnya lauknya tiga. Nah, tapi kita beli nasinya tiga berarti kan lauknya 9. Nah, pada saat itu kan kita ingin mengintegrasikan pengetahuan kita terhadap apa ya? Ibaratnya bisa bisa mengintegratifkan suatu cabang ilmu pengetahuan di mana kita dapat menyimpulkan bahwa tiga dikali tiga itu kan hasil integrasi dari pemikirannya kita, pola pikirnya kita dengan apa ya, dengan ini, dengan penerapan kita dalam pembelian tersebut, Pak. Seperti itu. Hah?
Saya masih ini nih agak kurang paham dengan pertanyaannya. Oh, begini Pak. Kan apakah ketika ingin mengintegratifkan suatu ilmu pengetahuan itu harus berafiliasi atau membutuhkan ya bekerja sama dengan cabang ilmu yang lain, Pak? Kan dari tadi kan integrasi sendiri kan artinya menyempurnakan. Bagaimana kita dapat menyempurnakan suatu pengetahuan, suatu cabang ilmu itu kan dari contoh-contoh tadi itu kan seakan-akan ya, adanya apa ya afiliasi atau kolaborasi dengan cabang ilmu yang lain, Pak, seperti itu. Oke, ya baru dipaham ya. Mas siapa moderator namanya? Mas Holik, Pak. Salah sebut. Holik, Mas Holik. Oke. Jadi seperti yang di slide awal-awal tadi ya berkaitan dengan integrasi ya. Sebenarnya integrasi ini berawal karena memang ada pergeseran perkembangan keilmuan. Kalau misalkan kita melihat kepada masa-masa dinasti Abbasiyah ya, yang mana banyak lahir-lahir ilmuwan muslim ya, itu hampir di semua bidang ya, di bidang sains, kedokteran dan semacamnya. Lalu dengan runtuhnya dinasti ini kan akhirnya bergeser ya. Nah, pergeseran ini yang akhirnya membuat perubahan yang luar biasa ya, sehingga seakan-akan kita mengenal kalau ilmu sains itu bukan dari timur tapi dari barat. Mulai di sini akhirnya ada dikotomi ya, ada pembedaan atau ada pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Sehingga akhirnya sekarang lahir tentang konsep integrasi. Nah, bagaimana apakah harus kolaborasi dengan keilmuan yang lain ya, atau dengan aspek yang lain? Ya ini tentu ya, karena integrasi itu sendiri kan tidak hanya dari satu aspek. Kalau hanya dari satu keilmuan ya tidak perlu diintegrasi karena sudah menjadi satu kesatuan. Misalkan matematika, ya sudah matematika itu sendiri. Kalau misalkan mau diintegrasikan dengan budaya, dengan agama, maka tentu butuh keilmuan yang lain, butuh aspek yang lain untuk diintegrasikan. Ya. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau kita sudah membangun tidak ada batas ya atau tidak ada dikotomi antara pendidikan yang agama maupun pendidikan umum, ya kita tidak perlu berbicara tentang integrasi karena semua yang saya bicarakan, semua yang saya lakukan misalkan, ya semua sudah berurusan dengan agama. Jadi ketika saya bicara matematika, bukan ilmu umum ya ini juga bagian dari ilmu agama. Sama kayak ketika teman-teman belajar fikih, ya hanya babnya saja yang berbeda. Mungkin sekarang bab tentang air, bab tentang sholat, zakat misalkan. Maka kalau kita punya pemahaman yang begini, ya tidak perlu adanya integrasi karena semuanya sudah satu objek gitu loh, satu keilmuan, yaitu semuanya tidak ada ilmu umum, tidak ada ilmu agama, tapi sudah jadi satu gitu. Tapi kalau masih menggunakan konsep integrasi, maka butuh ya. Matematika mau diintegrasikan dengan apa? Sains mau diintegrasikan dengan apa? Jadi harus ada kolaborasi dari keilmuan yang lain atau budaya atau kajian-kajian yang lain. Seperti itu Mas Kholik. Oh, terima kasih Pak. Nah, terus Pak, untuk penempatannya Pak, apakah cabang ilmu yang melengkapi ilmu yang hendak kita integratifkan itu sebagai objek atau sebagai subjek, Pak? Ya di mana yang diutamakan ya? Oh, siap Pak. Maksudnya apa misalkan apakah matematika yang menjadi subjeknya lalu objeknya budaya misalkan gitu ya? Oh, Atau sebaliknya? Oke. Ya tinggal kepada apa yang akan kita sampaikan. Artinya kalau kita sebagai alumni matematika, maka tentu kita akan mendahulukan matematikanya. Maka budaya kalau itu orientasinya pemahaman siswa, ya, maka budaya ini sebagai pelengkap. Bagaimana mempermudah ini untuk paham. Sama kayak misalkan kita dakwah tentang agama ya. Lalu untuk memudahkan pemahaman masyarakat, kita kasih contoh-contoh analog-analog yang bisa dipahami masyarakat. Maka yang ditonjolkan berarti tetap agamanya. Nah, kalau nanti kita ngajarkan matematika,
maka yang kita tonjolkan yaitu tetap matematikanya. Ya. Nah, yang lain itu ya sebagai salah satu objek yang dikaji untuk aspek-aspek yang dipelajari di matematika. Seperti itu. Tapi kalau misalkan budaya, ya maka yang didahulukan budayanya. Nah, nanti dikaitkan matematika, budaya dikaitkan dengan misalnya budaya dikaitkan dengan ilmu sosial dan semacamnya. Jadi tergantung mana yang mau kita siarkan, yang mau kita tonjolkan seperti itu. Terima kasih Pak atas penjelasannya sampean. Nah, mungkin seperti yang sudah beliau sampaikan bahwa sebenarnya matematika itu tidak hanya masalah perhitungan. Jadi matematika itu masih banyak sesuatu yang tersimpan di matematika yang dimana kita sendiri belum mengetahui ya, belum mengetahuinya. Jadi bagi teman-teman sekalian jangan pernah berputus asa untuk mendalami matematika karena sesungguhnya matematika itu sangat apa ya, sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Seperti itu. Terima kasih atas penjelasan Bapak yang cukup mengapresiasi kita, cukup memberi pemahaman terhadap kita yang sangat mendorong kita, memberikan motivasi kita untuk lebih bersemangat dalam menggali matematika. Eh, sekian, ya, ya. Mungkin sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf ketika terjadi banyak kekurangan atau dari tutur kata saya dan rekan-rekan saya itu yang tidak berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Habib atas materi Oke. yang sudah diberikan kepada kami dan mahasiswa. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan, terkhususnya pada bidang riset, Pak. Ya. Pada penelitian ini memang sebuah integrasi yang terbaru dan mungkin belum belum bisa berbudaya di sini, belum diterapkan di sini, dan semoga dengan adanya materi yang jenengan kasihkan, semoga bisa diterapkan oleh mahasiswa. Baik, kembali kepada MC. Disampaikan terima kasih kepada saudara Abdul Khalik Nur Syafaat. Acara selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Sofiullah. Kepada Bapak Ahmad Sofiullah, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lahu Sayyidina Muhammad. Allahumma an taftah lana bi kulli khairi wa an taj'alana min khair wa an tu'amilana ya maulana wa an tahfadana fi adyanina wa anfusina wa amwalina wa ahlina wa auladana min kulli fitnah. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa safaita wa maridan illa safaita wa la illa faita wa la hajata min akhirah illa laha wa sallam subhanahu walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Bapak Ahmad Sofiullah disampaikan terima kasih. Demikianlah
acara visiting lecture. Pada pagi hari ini saya selaku pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qouli wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Afif, mohon nanti materinya dikirim, nggih. Oke, saya kirimkan, Pak. Nggih. Terima kasih, Pak. Nanti untuk sertifikatnya kami kirimkan lewat bahasan. Oh, nggih, matur suwun. Monggo, Pak, kalau ke Sukorejo, kabar-kabar. Nggih, nggih, insyaallah, nggih. Oke. Oke, kalau gitu kalau pamit undur karena kebetulan ada acara Isra Mi'raj di pondok. Oh, siap, Pak, siap. Nggih, mohon Oke. maaf, Pak. Terima Nggih. kasih, Pak Kaprodi. Nggih, sama-sama, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.